Kita ketemu lagi dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada pelajaran pertama yang bertemakan bertumbuh dan semakin berhikmat. Subtema dari pertemuan pertama ini, kedewasaan fisik diikuti oleh kematangan emosional. Indikator dari pelajaran satu ini, siswa-siswi dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti kematangan emosional. Sebelum kita lanjut dalam pelajaran kita hari ini, lebih dahulu kita mau memuji Tuhan dan berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai pelajaran agama. Kami menyerahkan proses belajar kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru kami, dan terlebih guru agama kami pada hari ini. Tuhan menolong sehingga apa yang diajarkan kami dapat memahami dan mengerti, sehingga pelajaran hari ini tidak sia-sia, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk pelajaran pada pertemuan pertama ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 19 dan 1 Samuel 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, murid-murid sekalian, siswa kelas 10 ya. Kalau melihat usia, maka murid-murid kelas 10 ini memasuki tahap remaja. Sehingga cara berpikir dan berperilaku tentu saja berbeda dengan siswa-siswa atau murid-murid yang masih ada di kelas 7, 8, dan 9. Nah, manusia, anak-anak tentu saja terus bertumbuh, baik itu secara fisik maupun secara rohani dan juga pikirannya. Jadi seringkali kita menemukan orang, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu fisiknya semakin bertumbuh, tetapi rohaninya atau cara berpikirnya tidak bertumbuh dengan baik. Ya, atau sebaliknya, ya,
Ada juga orang yang bertumbuh secara rohani, berpikir, tapi mungkin fisik juga tidak seperti yang diharapkan. Nah, fisik ya sudah tentu saja harus diikuti dengan cara berpikir. Maksudnya adalah pertumbuhan fisik ya harus diikuti dengan pertumbuhan juga rohani atau pertumbuhan berpikirnya. Ya. Nah, ada sering sekali kita menemukan ya murid-murid sekalian, fisiknya sudah remaja tapi cara berpikirnya masih anak-anak, atau sebaliknya ya berpikirnya sudah remaja tapi fisiknya sebenarnya masih anak-anak. Nah, tapi yang diharapkan pada perkembangan manusia sebenarnya ya, fisik bertumbuh dan juga diikuti dengan pertumbuhan rohani yang baik. Nah, murid-murid usia remaja ini merupakan usia di mana seseorang mencari jati diri ya. Jadi usia murid-murid yang di kelas 10 ini bahkan sampai kelas 12 itu merupakan usia di mana ya kalian-kalian semua akan mulai mencari jati diri, siapa saya, ya, ingin diakui ya, bahkan ingin dimengerti ya. Usia-usia seperti ini banyak terjadi perubahan ya. Perubahan apa yang terjadi ya? Biasanya dalam bertindak itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat drastis ya, dan bahkan usia remaja itu suka mengambil tindakan-tindakan yang berisiko tinggi ya. Jadi cara berpikirnya sangat pendek sekali. Risiko tinggi itu justru menyenangkan bagi usia-usia seperti murid-murid sekalian yang ada di kelas 10. Nah, remaja kelas 10 sampai 12 itu ya tentu saja berbeda dengan remaja yang ada di kelas 6, 7 ya, 8 ya, kelas 9 ya. Nah, remaja yang duduk di kelas 10 sampai 12 itu mengalami perubahan ya. Tadi saya katakan ada perubahan yang sangat drastis, terutama fisik. Biasanya ya fisik bertumbuh begitu cepat dan psikologis juga ya, tentu saja psikologis ya berubah gitu ya, tidak lagi seperti anak-anak. Terjadinya perubahan tersebut, maka remaja memasuki masa yang sangat kritis ya. Ya, sehingga dalam masa-masa seperti ini sesungguhnya guru dan orang tua itu harus benar-benar memahami mereka sehingga tidak salah dalam memberikan bimbingan. Jadi murid-murid yang ada di kelas 10 ya, di usia-usia seperti ini ya, kalian itu harus mendapatkan ya bimbingan yang tepat ya, baik dari orang tua, terutama juga guru dan orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Jadi, nah juga perlu kita ketahui bahwa karena remaja atau usia-usia seperti kalian yang ada di kelas 10, pada dasarnya itu seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa tingkat keinginan mengambil tindakan yang berisiko tinggi itu memang ada dalam pribadi remaja. Maka tingkat kematian remaja juga di negara-negara berkembang, perlu murid-murid tahu, itu sangat tinggi. Pada umumnya kematian remaja ini disebabkan oleh tindakan berisiko tinggi seperti kecelakaan, narkotika, perkelahian, seks bebas, ya, makanan tidak sehat, kegemukan, dan lain-lain. Kejadian-kejadian yang tidak baik tersebutlah tentu saja disebabkan ada kegamangan pada diri remaja itu sendiri. Ya. Ketika terjadi perubahan fisik, ya tidak siap menghadapi ya, masa perubahan itu, yaitu memasuki usia remaja. Nah, sebaiknya sebenarnya pertumbuhan fisik itu harus diikuti dengan pertumbuhan rohani yang seimbang. Ketika pertumbuhan rohani berkembang dengan baik, maka harus juga diikuti oleh cara berpikir yang baik. Jadi, kalau fisik umur bertambah, lalu disertai dengan pertumbuhan kerohanian yang baik, maka hasilnya tentu saja akan menghasilkan seorang remaja yang baik pula. Karena itu, seorang remaja yang matang dalam berpikir memang hanya dapat terlihat pada ekspresi emosinya. Nah,
ketika menghadapi sesuatu. Ekspresi emosi seseorang terlihat kapan saja, baik itu ketika menghadapi hal yang buruk maupun menghadapi hal yang baik. Jadi untuk melihat sebenarnya cara berpikir, ekspresi, apakah remaja itu matang dalam berpikir, ya tinggal dilihat dari bagaimana dia menghadapi hal yang buruk atau juga menghadapi hal-hal yang baik. Nah, Triantoro, Savaria, dan Nofrans, Eka Saputra dalam bukunya yang berjudul Manajemen Emosi memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya emosi marah, wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Nah, emosi takut, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Apa untung rugi dari tindakan yang akan saya ambil ini? Apakah saya akan menyakiti orang lain dengan keputusan yang saya ambil? Itu semua akan menjadi pertanyaan. Ya, sehingga ketika terjadi sesuatu, ya, si pribadi itu sudah bisa bertanggung jawab. Ya. Mungkin risikonya mungkin rugi, ya, untung, ya tidak apa-apa. Tetapi risiko apapun ketika sebuah keputusan diambil, bertumbuh dengan sehat dalam kejiwaan, harus belajar untuk bisa bertanggung jawab. Tidak kita pungkiri murid-murid bahwa di kehidupan sehari-hari seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang secara emosi tidak matang, tidak bertanggung jawab. Tetapi Alkitab memberikan contoh kepada orang percaya bagaimana cara hidup orang yang matang dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Hal ini menandakan bahwa Allah sesungguhnya menghendaki pribadi yang matang secara emosional dan bertanggung jawab. Nah itu, jadi saya ulangi bahwa di dalam Alkitab sebenarnya dijelaskan bahwa Allah itu menghendaki, ya, pribadi-pribadi yang matang secara emosional dan dapat bertanggung jawab. Salah satu pribadi yang dikehendaki oleh Allah, ini contoh pribadi yang dikehendaki oleh Allah dan matang, ya, pribadi yang matang bertanggung jawab adalah Samuel.
Ya, bisa dibaca dalam 1 Samuel 3:19. Samuel dijelaskan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan. Ia semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia. Kedewasaan Samuel, kematangan pribadinya dan emosinya dan sikapnya yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri karena Samuel hidup menurut firman Tuhan. Kenapa Samuel bisa matang? Kenapa Samuel bisa terkendali secara emosional? Ya karena Samuel adalah hidup menurut firman Tuhan. Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanan kepada Allah dan umat Israel. Nah, dapat dikatakan bahwa sebenarnya setiap pribadi yang hidup menurut firman Tuhan itu dapat bertumbuh emosinya dengan baik. Jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, jika mau bertumbuh secara rohani, tidak hanya bertumbuh secara fisik saja, maka belajarlah untuk hidup menurut firman Tuhan. Ya, bahkan Samuel menjadi contoh bahwa yang diutamakan oleh Samuel adalah bagaimana dia dapat memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya Samuel mengutamakan Tuhan, ya, terlebih dahulu dalam kehidupannya. Ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya, murid-murid kelas 10, ya, kita harus mengambil sikap seperti Samuel, ya, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi lebih memikirkan, ya, pelayanan kepada Tuhan. Nah, para siswa sekalian diharapkan untuk bertumbuh dengan penuh hikmat. Ya, pertumbuhan penuh hikmat dapat terjadi apabila siswa sekalian menghidupi firman Tuhan. Ya. Jadi pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosional, ya, itu seiring sejalan. Tetapi siswa-siswi pada dasarnya, ya, dalam usia seperti ini, dalam usia memasuki masa remaja ini, ya, memang harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya, kalau bisa hidup dengan seturut dengan firman Tuhan, maka setiap tantangan yang akan kalian hadapi sepanjang hidup akan terus bertambah, toh. Tetapi ketika hidup dengan firman Tuhan, tantangan sebesar apapun, ya, pasti dapat dilewati, pasti dapat dihadapi. Ya, oleh karena itu siswa-siswi, ya, atau murid-murid kelas 10, belajarlah hidup untuk menurut firman Tuhan. Nah, demikian saja penjelasan materi pelajaran hari ini, ya, pelajaran pertemuan pertama ini. Ya, selanjutnya siswa-siswi diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertera di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. Siswa sekalian bisa menjawabnya di buku latihan yang tersedia. Kami minta dukungannya juga untuk subscribe, like, dan juga share, bahkan memberikan komentar untuk video ini. Dan jangan lupa untuk juga mengklik tombol lonceng supaya pelajaran-pelajaran berikutnya ketika kami share, siswa-siswi sekalian atau siapapun dapat menerima notifikasi atau pemberitahuan. Dari penjelasan pelajaran tadi, dari apa yang juga dikerjakan dalam kegiatan siswa atau elaborasi, ya, refleksi dari pembelajaran pertemuan pertama ini, masa remaja adalah masa yang sangat kritis. Masa-masa ini merupakan masa perubahan fisik dan juga perubahan psikologis. Pada umumnya, masa remaja adalah di mana emosi sangat sulit untuk dikendalikan, tetapi bagi remaja Kristen yang hidup seturut dengan firman Tuhan dapat mengendalikan diri dan emosinya. Kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan kami dapat mengerti bahwa kami harus bertumbuh secara fisik dan bertambah-tambah dalam memiliki hikmat. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati juga guru kami dan juga orang tua kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.